podcast Agri Invest Talk. Saya DJ dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan khususnya untuk masa depan pertanian di Indonesia. Apa itu? Sekarang kita akan bahas mengenai modal Ventura dan implementasinya dalam bidang agribisnis. Sekarang sudah ditemani 3 narasumber yang pastinya expert di bidangnya. Mungkin yang pertama ada Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Halo Mbak DJ. Gimana kabarnya hari ini Mas Fajar? Alhamdulillah baik sekali. Dari Mbak DJ sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik juga, senang sekali bertemu dengan para narasumber hebat. Oke, mungkin yang kedua ada Mas Wiki. Halo Mas Wiki. Halo Mbak DJ. Oke, Mas Wiki, gimana kabarnya hari ini Mas Aduh, Wiki? sehat Mbak DJ. Kemarin habis tur lapang juga ya. Oke. Dari Lombok. Dari Lombok. Kemarin baru sampai tuh di sini. Oke, menyempatkan ya. Menyempatkan Menyempatkan ya. Mas Wiki. Iya, Betul, menyempatkan untuk hadir di Iya. podcast kita teman-teman. Jadi, lupa tadi Mas Fajar ini merupakan seorang expert dalam bidang modal Ventura dan investasi startup yang Mas Fajar luar biasa sekali. Dan Mas Wiki sendiri merupakan praktisi agribisnis, Iya, benar. betul? Benar. Yang telah berpengalaman dalam pengembangan startup agritech. Dan yang mungkin terakhir, di sebelah saya sudah ada Mbak Cantik. Halo Mbak Vanes. Halo Mbak DJ. Oke, gimana hari ini perasaannya bertemu dengan teman-temannya mungkin? Bertemu dengan saya juga yang mungkin baru pertama kali bertemu ya. Senang ya bertemu sama Mbak DJ. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah happy hari ini Mbak Vanes. Oke. Jadi Mbak Vanes ini merupakan seorang akademisi dan researcher di bidang ekonomi pertanian. Oke, mungkin tanpa berlama-lama dalam beberapa menit ke depan kita akan mengupas tuntas mulai dari apa itu modal Ventura dan bagaimana peranannya dalam transformasi agribisnis Indonesia hingga tantangan dan peluang yang ada. Oke, mungkin kita mulai ngobrol-ngobrol santai Boleh. bervalue ini ya. Boleh. Oke, Mas dan Mbak, mungkin dari yang pertama banget nih, aku pengen tahu terlebih dahulu dijelasin mengenai secara sederhana mungkin ya apa itu model Ventura dan juga mungkin bagaimana cara kerjanya. Mungkin boleh dari Mas Fajar terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak DJ atas pertanyaannya. Oke, baik. Menurut saya sendiri ya Mbak DJ ya, modal Ventura itu adalah bentuk pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan startup ya khususnya atau perusahaan kecil nih yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi gitu Mbak DJ. Berbeda gitu dengan pinjaman bank konvensional. Modal Ventura ini memberikan investasi dalam bentuk equity atau kepemilikan saham seperti itu Mbak DJ. Oke, nih kalau boleh tahu cara kerjanya itu gimana nih Mas Fajar? Oke, jadi cara kerjanya tuh cukup unik ya Mbak DJ ya. Jadi investor dari modal Ventura ini akan menilai potensi bisnisnya terlebih dahulu gitu ya yang akan dimodalkan gitu ya. Memberikan dana dan kemudian akan aktif mendampingi perusahaan tersebut dalam pengembangan bisnisnya. Mereka tidak hanya memberikan uang, tapi juga mentoring, jaringan bisnis dan expertise yang dibutuhkan. Oke, sangat menarik sekali ya Mas Fajar ya. Mungkin dari sisi akademisi nih, dari Mbak Vanes ya, bagaimana modal Ventura itu berbeda dengan sumber pendanaan yang tradisional yang biasanya digunakan dalam sektor pertanian mungkin khususnya oleh para petani-petani konvensional. Oke, pertanyaan yang menarik nih dari Mbak DJ. Jadi secara tradisional sektor pertanian Indonesia ini itu sangat bergantung pada kredit perbankan, koperasi atau bahkan rentenir, sehingga berat bagi petani pada tingkat bunganya karena tinggi ya. Jadi modal Ventura ini menawarkan paradigma yang berbeda. Yaitu yang pertama ada sisi risk sharing investor, di mana modal Ventura itu berbagi risiko dengan entrepreneur. Lalu yang kedua, modal Ventura fokus bukan hanya pada profit jangka pendek, tapi juga pada scaling dan growth pada jangka panjang. Lalu yang ketiga, modal Ventura itu melakukan transfer knowledge dan teknologi yang sangat valuable untuk modernisasi pertanian di Indonesia. Oke, berarti memang beda juga ya Mbak Vanes ya dengan pendanaan-pendanaan yang memang tradisional seperti itu. Makanya mungkin para petani-petani konvensional lebih memilih pembiayaan-pembiayaan yang mungkin cukup sederhana ya.
Oke, mungkin dari sisi praktisi ini, dari Mas Wiki sebagai praktisi bisa diceritakan pengalaman Mas Wiki dengan pendanaan modal Ventura sendiri dalam pengembangan startup agritech itu seperti apa? Oke, mungkin dari sudut pandang praktisi ya, Mbak DJ ya. Jadi saya bisa bilang pengalaman di dalam venture capital ini sangat berbeda dari awal ekspektasi saya. Jadi saya mungkin di sini para entrepreneur muda atau para founder itu hanya mengira venture capital itu digunakan sebagai pembiayaan dengan dana yang besar ya, hanya berorientasi pada uang. Tapi sebenarnya bukan. Jadi sebenarnya venture capital itu melakukan due diligence yang sangat detail, mulai dari bisnis model, market size, team capability, hingga projection yang realistis. Yang paling challenging adalah para founder ini mereka tuh berekspektasi akan memiliki skalabilitas yang sangat besar. Padahal kalau misalnya kita lihat di sisi pertanian sendiri, itu membutuhkan sebuah skalabilitas yang lebih bertahap ya, yang lebih siklikal dan waktu yang lebih lama untuk bisa mengembangkan sayapnya. Tapi manfaatnya itu luar biasa untuk venture capital ini. Selain dana, dari saya sendiri itu saya mendapatkan akses yang sangat banyak ke network global, ke mentorship, dan experience entrepreneur, dan juga resource untuk mengekskalasi pertumbuhan dari bisnis saya sendiri. Mungkin itu sih. Oke, pengalamannya sangat menarik juga ya ternyata dengan modal Ventura ini. Oke, mungkin sekarang pengen lebih dalam lagi dan fokus mungkin ya ke bidang agribisnisnya yang khususnya ada di Indonesia. Dari Mbak Faris mungkin ya bisa diceritakan atau mungkin digambarkan tentang potensi dan tantangan agribisnis Indonesia saat ini tuh seperti apa? Jadi Indonesia saat ini tuh punya potensi agribisnis yang luar biasa besar. Jadi dengan 17.500 pulau, 1,9 juta kilometer persegi lahan pertanian dan iklim yang tropis, kita seharusnya bisa menjadi salah satu food basket dunia. Kontribusi sektor pertanian di Indonesia itu juga cukup besar terhadap PDB, yaitu sampai dari 13 sampai 14%, bahkan menyerap hingga 30% tenaga kerja nasional. Besar juga ya. Namun produktivitasnya itu masih rendah. Rata-rata padi saja di Indonesia itu 5 ton per hektar, sementara negara lain bisa mencapai 8 sampai 10 ton per hektar. Ini menunjukkan adanya gap teknologi yang besar antara Indonesia dengan negara lainnya. Lalu masalah lainnya itu ada pada rantai pasok yang panjang dan tidak efisien. Akses ke pasar dari petani itu sangat terbatas, juga adopsi teknologi juga masih lambat. Begitu. Oke, berarti memang potensi dan tantangan agribisnis Indonesia saat ini itu masih jauh ya Mbak Fanis, yang masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang memang sudah cukup maju juga. Atau mungkin dari sisi praktisi dari Mas Wiki, tantangan yang paling sering Mas Wiki hadapi mungkin dalam pengalamannya ya dalam pengembangan startup agritech di Indonesia, boleh diceritakan seperti apa mungkin? Oke, sebenarnya saya bisa menyimpulkan ada 3 tantangan utama ya untuk penerapan agritech di Indonesia sendiri. Itu yang pertama adalah education gap di level petani nih Mbak DJ. Jadi masih banyak nih petani-petani kita di Indonesia itu memiliki hal-hal yang masih tidak percaya ya kepada perkembangan teknologi. Mereka tuh masih skeptis terhadap adopsi teknologi di kalangan petani, dan karena mayoritas petani kita adalah petani yang lanjut usia, sehingga itu mereka tuh masih memilih cara-cara yang tradisional dibandingkan cara modern. Terus yang kedua mungkin adalah infrastruktur ya. Di Indonesia sendiri itu masih banyak nih daerah pertanian yang masih memiliki koneksivitas internet yang buruk. Padahal aplikasi agritech modern ini sangat bergantung pada real-time data dan connectivity-nya. Terus yang ketiga itu adalah regulatory framework yang masih belum clear untuk many agritech dari banyak agritech inovasinya. Misalnya untuk drone pertanian, IoT sensor, dan blockchain traceability, regulasinya itu masih dalam area abu-abu Mbak DJ. Artinya apa? Itu masih belum jelas nih dari pemerintah dalam pengaturan regulasi-regulasi untuk agritech ini sendiri. Oke, berarti memang tantangannya tidak hanya ada di petaninya saja Iya, ya, benar, tapi Mbak DJ. di infrastruktur juga regulasi dari pemerintah juga Iya, masih benar, belum Mbak DJ. jelas. Oke, dari Mas Fajar nih yang masih manggut-manggut, mungkin dari perspektif investor ya, apakah sektor agribisnis Indonesia itu menarik untuk investasi modal ventura
Lalu kalau boleh tahu apa yang menjadi pertimbangan utamanya? Oke, kalau dibilang menarik, menarik banget ya Mbak DJ ya. Jadi kayak ukuran pasar agribisnis saja itu di Indonesia sangat-sangat besar gitu Mbak DJ ya. Itu kalau diperkirakan sekitar 120 hingga 150 miliar dolar Amerika sebenarnya. Oke, Jadi besar juga ya? kayak benar banget. Jadi ditambah lagi dengan pertumbuhan populasi dan meningkatnya kelas menengah, permintaan akan ketahanan pangan dan kualitas pangan akan terus meningkat gitu seiring waktu. Terus yang kami lihat juga sebagai tesis investasi ya, transformasi itu dari pertanian tradisional ke modern, dan ada peluang besar gitu bagi digitalisasi, mulai dari pertanian presisi, optimalisasi rantai pasokan, inklusi keuangan bagi petani, hingga platform gitu dari direct to consumer gitu. Lalu pertimbangan utama dari kami biasanya mencakup skalabilitas teknologi, ukuran pasar yang dapat ditangani, kemampuan pelaksanaan tim, dan yang paling penting adalah dampak nyata terhadap petani dan sistem pangan secara keseluruhan. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti tadi sudah diceritakan dari dampaknya juga, contohnya, atau mungkin sekarang lebih pengen mendalam lagi berbicara mungkin tentang implementasi nih. Bisa diberikan contoh konkret bagaimana modal Ventura itu telah membantu startup agritech ya, maksudnya ya, di Indonesia? Oke. Sebenarnya saya bisa memberikan beberapa contoh ya di Indonesia sendiri tentang agritech yang sedang berkembang nih dan sedang panas juga di Indonesia. Yang pertama itu adalah TaniHub, yang fokusnya itu pada direct to consumer platform. Jadi mereka tuh berhasil raise funding dari Ventures dan dari venture capital yang lain, dan dengan pembiayaan itu dan pendanaan itu mereka tuh bisa mengekspansi lebih ke 100 kota, dan mereka bisa mengkoneksikan ribuan petani langsung kepada konsumen. Terus yang contoh lainnya itu adalah Haratoken, Mbak DJ. Ya, Haratoken ini adalah sebuah agritech yang menggunakan blockchain untuk data exchange di agricultural sector. Jadi mereka tuh meningkatkan pendanaan dari berbagai macam venture capital, dan mereka masih membuat sebuah platform yang memungkinkan petani untuk monetize data pertanian mereka. Terus yang terakhir itu adalah Crowder. Jadi Crowder ini adalah sebuah agritech yang fokus pada peer-to-peer financing untuk petani. Jadi mereka itu mengkoneksikan petani dengan individual investor dan venture capital untuk pendanaan venture capital mereka. Jadi mereka itu bisa menskalasikan platform ini ke seluruh Indonesia, Mbak DJ. Oke, berarti memang modal Ventura ini sudah banyak digunakan juga Iya, ya, banyak, Mas Vicky udah banyak. ya. Tadi ada tiga ya, Ada tiga yang disebutkan, ada TaniHub, ada Haratoken, dan juga ada Crowder. Mbak DJ. Oke, dari sisi dampak ekonomi mungkin ya, dari Mbak Fani sendiri, bagaimana kontribusi investasi modal Ventura itu terhadap modernisasi pertanian di Indonesia? Oke. Jadi modal Ventura ini dalam modernisasi pertanian di Indonesia punya dampak pada berbagai aspek. Yang pertama itu dari sisi pertumbuhan produktivitas. Startup yang didukung oleh modal Ventura ini biasanya membawa teknologi yang canggih sehingga bisa meningkatkan hasil produksi pertanian per hektarnya, lalu dapat mengurangi limbah dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. Lalu yang kedua ada inklusi finansial. Banyak vintage agribisnis yang memberikan akses kepada kredit dan asuransi untuk petani yang sebelumnya bahkan tidak tertaut dengan bank gitu. Ini tuh merupakan hal yang sangat krusial dalam pertanian karena akses terhadap modal adalah kunci utama dalam sektor pertanian. Lalu yang ketiga itu ada perkembangan akses pasar bagi petani. Platform digital yang memungkinkan petani untuk melewati pihak ketiga atau middleman, sehingga petani dapat menjual langsung produknya kepada konsumen dengan harga yang lebih baik dan juga keadaan yang lebih segar. Oke, kalau begitu bisa disimpulkan impact atau dampaknya itu kompleks juga ya, Mbak Vanes ya, berbagai aspek juga ternyata ya. Nah, kalau misalnya dari Mas Fajar ya, apakah ada pola atau tren tertentu dalam investasi modal Ventura ke sektor agritech Indonesia? Oke, dari saya sendiri iya jawabannya. Oke. Karena ada beberapa tren yang kami amati ya seperti itu. Yang pertama, fokus pada digitalisasi rantai pasok
mulai dari on farm hingga ke konsumen seperti itu. Lalu yang kedua ada pertanian presisi menggunakan IoT hingga AI nih Mbak DJ. Oke, AI Lalu juga. bener banget. Jadi yang ketiga protein alternatif dan produksi pangan yang berkelanjutan juga kami lagi awasi gitu Mbak DJ. Oke. Lalu yang menarik ini adalah beralih ke investasi berdampak. Banyak modal Ventura kini tidak hanya melihat keuntungan finansial Mbak DJ ternyata, tapi juga dampak kepada lingkungan dan sosial seperti itu. Kriteria ESG itu kayak environmental, sosial dan juga governance menjadi semakin penting dalam keputusan investasi Mbak DJ. Terus dari sisi tahapan pendanaan juga kami melihat lebih banyak investasi tahap awal di level seed dan seri A yang menunjukkan bahwa ekosistem masih dalam fase yang bertumbuh, masih pertumbuhan gitu. Oke, sekarang kalau misalnya kita lihat ke depan, untuk masa depan mungkin ya, tantangan yang ada di masa depan mungkin yang terbesar dalam implementasi modal Ventura untuk agribisnis itu apa saja kalau boleh tahu nih? Mungkin dari Mbak Vanes terlebih dahulu ya. Jadi tantangan utama dalam implementasi modal Ventura di pertanian Indonesia itu adalah ketidakcocokan ekspektasi, atau kita umumnya menyebutnya itu mismatch expectation. Jadi modal Ventura itu memberikan ekspektasi terhadap skalabilitas yang cepat dan tingkat pengembalian yang tinggi. Sementara agribisnis khususnya pertanian di Indonesia merupakan investasi jangka panjang dengan tingkat pengembalian yang musiman sesuai dengan perkataan Mas Wiki tadi. Agribisnis juga sangat bergantung pada cuaca, harga komoditas, juga perubahan kebijakan yang tidak menentu dan sulit untuk diprediksi. Selain itu, ada ketahanan budaya dari petani tradisional terhadap teknologi baru, sehingga perubahan manajemen di area rural atau pedesaan itu membutuhkan persetujuan yang berbeda dan kesabaran yang lebih dalam mengadopsi teknologi baru. Gitu. Oke, berarti tantangannya itu juga banyak juga ya Mbak Vanes ya. Tidak hanya budaya mungkin, tapi dari berbagai aspek lain juga banyak ya, banyak variabel-variabel lain yang memang mempengaruhi terhadap tantangan itu sendiri. Mungkin kalau misalnya untuk mengatasi tantangan nih Mas Wiki, tantangan yang sudah disampaikan oleh Mbak Vanes tadi, dari perspektifnya Mas Wiki itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Diji atas pertanyaannya. Jadi sebagai praktisi saya sudah berada dalam bidang ini ya bertahun-tahun ya, dan saya tahu ada dua kunci utama dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Yang pertama itu adalah edukasi dan implementasi yang bertahap. Jadi itu kita tidak bisa berekspektasi nih kepada para petani untuk bisa mengubah praktis mereka dalam waktu satu malam. Jadi kita harus memberikan sebuah pendidikan yang secara bertahap supaya mereka nih mengerti nih, dan mereka bisa mengadopsi teknologi secara komprehensif. Harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan Mbak DJ. Jadi mereka tidak bisa secara langsung dalam waktu semalam. Dan yang kedua, yang salah satu kunci juga itu adalah partnership nih dengan organisasi-organisasi lokal. Misalnya ada Agricultural Extension Officer dan kelompok tani, itu sangat penting nih dalam membangun pemahaman petani terhadap agritech ini. Terus trust building adalah semuanya di komunitas pedesaan Mbak DJ, seperti itu Mbak DJ. Oke, kalau misalnya dari sisi investasi sendiri nih Mas Fajar ya, outlook masa depan investasi modal Ventura di agritech Indonesia itu seperti apa kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri sih sangat optimis ya Mbak DJ. Iya, optimis banget. Karena apa? Karena sekarang tuh dukungan pemerintah yang semakin kuat dengan berbagai inisiatif untuk ketahanan pangan dan informasi digital itu sangat semakin kuat gitu lah ya. Terus perbaikan infrastruktur juga terus dilakukan melalui perluasan broadband ke wilayah pedesaan, dan juga perubahan iklim itu menciptakan urgensi gitu untuk menerapkan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan efisien, yang membuka lebih banyak peluang lah gitu ya bagi solusi teknologi pertanian yang inovatif seperti itu. Lalu kami juga memperkirakan dalam 5 tahun ke depan nih agritech akan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan investasi modal Ventura terbesar tertinggi di Indonesia. Oke, memang berarti digitalisasi itu akan terus maju ya, akan terus berkembang ya seiring dengan berjalannya waktu. Betul sekali. Oke, kita udah ngobrol lumayan lama juga ya, beberapa menit.
ke belakang mengenai modal Ventura, mulai dari definisi, penerapan, dan juga lain sebagainya. Oke, mungkin sebelum ditutup, aku pengen dengar dulu dari setiap narasumber menyampaikan closing statement dan menyampaikan mungkin key points agar teman-teman yang di rumah yang nonton bisa tahu atau mungkin melek dan enggak mungkin ya tentang modal Ventura seperti itu. Mungkin yang pertama boleh disampaikan, mau siapa dulu, dari Mas Fajar mungkin? Boleh. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton nih ya. Jadi investasi di bidang agritech itu bukan hanya sekedar menghasilkan uang saja ya, namun juga memberikan imbal balik gitu kepada negara dan memastikan bahwasanya ketahanan pangan untuk generasi yang akan mendatang itu tetap terjaga. Lalu untuk para wirausahaan juga yang ada di luar sana yang ingin memecahkan masalah nyata yang berdampak pada jutaan orang, beralihlah ke modal Ventura seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fajar. Boleh dilanjut mungkin Mas Wiki terlebih dahulu. Oke, Mbak DJ, mungkin ini untuk pada para penonton, terutama ya untuk para entrepreneur muda yang bergerak di bidang agritech ya. Jadi jangan pernah meremehkan nih kekuatan untuk memahami pengguna akhir, yaitu para petani. Jadi sebenarnya kalian para entrepreneur muda itu mempunyai kunci yang sangat penting dalam memahami petani-petani ini. Kenapa? Sebagai entrepreneur muda itu kita harusnya itu membantu para petani dalam mengolah hasil produksinya dan mengolah usaha taninya supaya mereka itu tidak terkendala. Jadinya pada entrepreneur muda itu jangan cuma bergantung pada teori juga, tapi turunlah ke lapang dan lihatlah petani situasi secara real ya, dan pahamilah titik-titik lemah dari para petani ini. Mungkin itu aja sih Mbak DJ. Oke, terima kasih. Peran anak muda Iya, sangat peran anak penting muda juga sangat ya penting. pada Ya, sektor betul. pertanian. Mungkin yang terakhir dari Mbak cantik kita, Mbak Alvanes. Dari saya mungkin ingin menyadarkan teman-teman dan penonton semua ya. Jadi kita ini sedang berada di titik balik dalam sejarah panjang pertanian di Indonesia. Dengan kombinasi dari kekuatan teknologi, kapital, dan politik, kita bisa berubah dari pertanian tradisional ke modern, sustainable, dan profitable agribisnis. Potensi yang kita miliki nilainya sangat-sangat besar. Maka key point yang saya angkat di sini adalah the potential is enormous. Oke, terima kasih banyak para narasumber yang luar biasa hari ini sudah hadir dan sharing dengan teman-teman semua berbagai insight dan yang sangat valuable banget ya. Untuk para teman-teman yang ada di rumah, mungkin jangan lupa dicatat dan mungkin diterapkan ya, diterapkan dan juga di-share juga ya ke teman-temannya yang memang interest dan melek dengan topik agribisnis dan investasi. Oke, mungkin aku tutup. Terima kasih sudah hadir pada podcast kita hari ini. Mungkin lain kali bisa mengundang lagi untuk ngobrol-ngobrol Aman saja, nanti ditentukan jadwalnya. Oke, siap. Oke, mungkin izin saya tutup Mbak Mas semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya DJ dari Agri Invest Talk. Terima kasih dan selamat berinvestasi dengan bijak. Aman. Aman. Cepat-cepat ditutup. Panik. Jadi dengan gradual ini, dengan gradual ulang. Oke. Sampai jumpa di episode kali ini. Saya DJ dari Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih mulu. Iya, terima kasih Om. Gak apa-apa, ya. Terima kasih bagus pakai. Mbak DJ. Oke, berarti cukup Cukup. Ya, terima kasih. cukup